Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Satu lagi BUMN tersandung masalah. Bursa Efek Indonesia akhirnya menghentikan perdagangan saham Waskita Beton Precast atau WSBP. Penghentian perdagangan ini sehubungan dengan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI terkait penundaan pembayaran bunga ketiga obligasi berkelanjutan 1 Waskita Beton Precast tahap 2 tahun 2019. Penghentian sementara saham Waskita Beton Precast atau WSBP dimulai sejak sesi pertama Kamis 30 Juli 2020. Anton YT Nugroho, Direktur Keuangan Waskita Beton Precast, menjelaskan bahwa yang terjadi bukan penundaan pembayaran bunga obligasi, akan tetapi terdapat sedikit kendala teknis dalam proses otorisasi internal. Apakah ini berkaitan dengan penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap 5 tersangka kasus korupsi pada pekerjaan subkontraktor fiktif dalam proyek-proyek yang terjadi di Waskita Karya pada hari Kamis 23 Juli 2020? Karena salah satu tersangka yang ditahan adalah Jarod Subana yang menjabat sebagai Direktur Utama Waskita Beton Precast. Daripada kita berspekulasi, mari kita lihat fundamental WSBP pada kuartal pertama tahun 2020. PT Waskita Beton Precast adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur, beton precast dan ready mix. Kepemilikan saham terbesar dari WSBP adalah PT Waskita Karya yang merupakan salah satu perusahaan konstruksi badan usaha milik negara. Sebelum menjadi entitas usaha yang mandiri, WSBP merupakan salah satu unit bisnis dari Waskita bernama Divisi Precast. Unit bisnis ini mulai beroperasi pada 31 Januari 2013 dan berfokus pada produksi beton precast dan ready mix. Di tahun 2014, Waskita mengambil kebijakan spin-off atas divisi precast tersebut dan menjadikannya sebagai entitas usaha yang mandiri. Jika melihat data jumlah aset dari Waskita Beton, maka diketahui aset perusahaan ini adalah sebesar 16,1 triliun pada tahun 2019, meningkat tajam dibanding aset pada tahun 2015 yang hanya 4,3 triliun. Peningkatannya mencapai 3 kali lipat hanya dalam waktu 4 tahun. Tetapi untuk kuartal pertama tahun 2020 ini asetnya mengalami penurunan menjadi 15,7 triliun. Penurunannya sebesar 387 miliar. Ekuitas Waskita Beton juga mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 920 miliar. Sedangkan liabilitasnya terus mengalami kenaikan dari 3 triliun di tahun 2015 menjadi 8 triliun di tahun 2019. Dan pada kuartal pertama tahun 2020 ini liabilitasnya meningkat menjadi 8,5 triliun, naik 532 miliar dibanding Desember 2019. Liabilitas yang perlu diperhatikan yang dimiliki oleh Waskita Beton adalah liabilitas jangka pendek, yang berupa pinjaman bank sebesar 4 triliun dan utang usaha ke pihak ketiga sebesar 2 triliun. Jika digabungkan, maka total kedua utang itu sebesar 63% dari total liabilitasnya. Rasio likuiditas yang dimiliki oleh WSBP adalah rasio kas hanya 2,66%, quick ratio sebesar 105,7%, rasio lancar sebesar 143,1%, dan debt to equity ratio yang telah mencapai 118,4%. Revenue dari Waskita Beton pada tahun 2019 mengalami penurunan. Tetapi untuk rata-rata pertumbuhan revenue 5 tahun terakhir adalah plus 15%. Dan proyeksi di tahun 2020 ini, revenue akan kembali mengalami penurunan yang cukup dalam,
sebanyak 60% dibanding tahun 2019. Untuk profitnya sendiri, setelah tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 27%, maka pada tahun 2020 ini diproyeksikan akan turun lagi menjadi 418 miliar, menurun 48% dibanding tahun 2019. Kinerja kuartal pertama per 31 Maret 2020, nilai buku atau PBV dari Waskita Beton adalah Rp279 per lembar saham. Sedangkan harga WSBP di pasar modal adalah sebesar Rp131 per lembar saham. Maka nilai PBV adalah 0,47 kali. Nilai PBV yang rendah ini mungkin merupakan reaksi pasar terhadap utang dari WSBP yang cukup tinggi. Sedangkan price earning ratio untuk saham ini adalah 8 kali, dihitung berdasarkan laba per saham yang sebesar Rp16. Dari besaran laba itu, menghasilkan net profit margin sebesar 13,8%, return on asset 2,65%, dan return on equity 5,8%. Pada bulan Mei 2020 ini, Waskita Beton membagikan dividen sebesar Rp8,22 dengan jumlah total dividen sebanyak 201 miliar yang merupakan 25% dari total profit di tahun 2019 dan sisanya sebesar 604 miliar ditahan sebagai kas perusahaan. Kesimpulannya, pertama, aset perusahaan ini memang meningkat, tetapi yang menyebabkan peningkatan itu adalah liabilitas alias utang. Kedua, profit Waskita Beton mengalami koreksi yang sangat besar, mencapai 27% di tahun 2019 dan diproyeksikan untuk tahun 2020 ini profitnya akan terkoreksi lebih dalam lagi. Dan ini bukan hal yang bagus menurut saya. Ketiga, utang dari WSBP yang cukup tinggi dan sudah melebihi ekuitas yang dimiliki, yaitu sebesar 118,4%. Ini mengkhawatirkan. Ditambah lagi dengan pemberitaan mengenai kegagalan pembayaran obligasi. Keempat, dividen yield dari WSBP memang terlihat besar, 5,3%. Tetapi ini menjebak, karena harga pasar dari WSBP berada di bawah nilai buku dari perusahaan itu. Jadi, bagi para pemburu dividen, harap berhati-hati. Bagi saya, walaupun WSBP adalah BUMN yang beraset besar, tetapi dengan utang yang tinggi dan profit yang terus berkurang, maka saham ini menjadi kurang menarik. Ditambah dengan adanya berita-berita negatif di media, maka saya memilih menunggu sampai ada perbaikan yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan. Demikianlah review singkat kinerja kuartal pertama PT Waskita Beton Precast. Silakan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update analisa saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.